Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel di brand sini. new. Kita jumpa lagi dalam tarot reading tarot. Oke, satu kartu buat kalian ya. Kali ini spesial ya. Saya pengen meramal tentang diri Agus Salim ya. Seseorang yang dapat donasi ya, uang donasi 1,3 M ya, dari yang saat ini dia Agus Salim lagi bermasalah sama Novi ya, atau Novi. Oke, saya pengen tahu keadaan kedepannya seperti apa seseorang itu ya. Jadi greget saya karena kasus dia tuh bikin saya pusing juga karena saya mengikuti gitu ya. Jadi saya pengen tahu keadaan dia nantinya seperti apa. Oke, kita ambil energi Agus Salim ya di sini nanti. Oke, langsung aja ya. Saya akan tarik energi Agus Salim yang saat ini ya, yang lagi sakit buta ya, karena tersiram air keras itu muka matanya itu. Saya pengen tahu keadaan dia nantinya seperti apa. Oke, langsung aja satu kartu. Keadaan Agus Salim seperti apa? Cek keadaan Agus Salim seperti apa nanti ke depan. Cek keadaan Agus Salim seperti apa nanti ke depan. Saya tarik energi Agus Salim ya. Seseorang yang bermasalah saat ini ya, bikin pusing kepala aku juga ini. Mungkin juga bikin pusing kepala kalian bersemua. Keadaan dia Agus Salim ya, seorang yang buta. Keadaannya seperti apa? Yang saat ini ya lagi bermasalah. Oh, ada Page of Swords. Ya, mengerikan. Oke, let's check here later. Oke ya. Gimana ya keadaan Agus ya, energi Agus ya saat ini yang kebaca. Nih, ada Page of Wands. Page of Swords ya. Bukan ya. Muka pedang. Ya, inilah dia sosok Agus, muka pedang. Jadi mukanya ada pedangnya itu ya. Seseorang yang kejam. Emang kejam dia di sini ya. Ternyata Agus orangnya kejam di sini ya. Orangnya licik. Ya, seperti kejadian saat ini ya. Banyak yang nggak suka sama dia. Ternyata dia emang orangnya licik, kejam. Ya, selalunya playing victim ya, pura-pura dan suka memanipulasi seseorang ya. Dia tuh orangnya licik. Jadi dia tuh suka ya mencari kelemahan orang lain. Emang benar. Sampai apa ya? Sampai dia punya karyawan yang nggak betah kerja sama dia ya, belum ada setahun udah pada keluar karena intimidasi dia suka apa ya, mencari kelemahan orang lain. Jadi suka menjelek-jelekin temennya satu kerjaan itu loh. Mungkin dia tuh ya, dia tuh ternyata orangnya memang aslinya tuh kejam. Di balik muka dia yang waktu kalau kalian lihat di TikTok ya suka joget-joget itu, ternyata tuh dia tuh orangnya memang kejam dan licik. Seorang ini itu udah bawaan, mungkin nggak bisa hilang ya. Jadi banyak orang ketipu sama muka dia yang mungkin dia ramah sama orang, padahal dia tuh orangnya licik ya. Kalau sama orang baru dia pasang muka ramah, sopan ya, atau mungkin sama atasan dia ya, dia berani mencari muka gitu ya. Dan di sini ya mukanya dia tuh muka pedang ya. Jika kalian melihat Agus di TikTok atau di medsos ya, di YouTube ya, kalian pasti ngerasain kan rasanya jika melihat dia, auranya gimana? Coba komentar. Kalau saya melihat dia emang nggak suka aja. Dari pertama kali dia keluar di televisi atau di YouTube. Jika saya melihat pandangan mata saya melihat Agus ini ya,
ya dibikin-bikin, dia selalu bikin-bikin masalah. Padahal kita udah nggak suka lihat muka dia. Namanya juga muka pedang ya. Jadi percuma lah kasus ini dilanjutkan pun akan terus begini. Kalau enggak salah satu memenangkan kasus ini ya. Semoga aja ada yang memenangkan ya. Karena seseorang ini gini terus nggak mau mengalah. Ya itu gitu. Jadi itu dia itu ya sudah dibantu masih gak mau berterima kasih sama yang membantu seseorang ini ya, seseorang yang licik dan kejam. Kenapa kejam? Ya tadi tuh berani menjebloskan, melaporkan ke polisi sosok yang membantu dia gitu. Dan apa? Ini kasus besar ya, meskipun donasi ya. Karena apa? Melibatkan seluruh Indonesia, ya mungkin seluruh Indonesia ya melihat kasus ini gitu. Yang tadinya support sama dia lama-lama pada nggak suka. Kenapa? Udah tahu sifat dia. Nih ya, sifat dia aslinya kejam dan licik dan selalu mencari kelemahan orang lain. Sifat back of sword. Orang yang licik. Dan saat ini dia mungkin memanfaatkan si Farhad itu. Ya. Dia pura-pura blow on di depan Farhad. Padahal ya namanya seorang supervisor itu otaknya main lah. Gak bakal dia tuh pernah jadi atasan masa bodoh, gak bakal. Dia pura-pura bodoh untuk dapatin 1,3 M. Ternyata kita gak bisa dibodohin oleh muka pedang dia. Ya. Jadi intinya dia tuh orang yang licik, original dalam diri dia sendiri. Itulah watak si Agus kejam. Inilah energi Agus Salim ya, seorang yang saat ini lagi viral-viralnya ya di media sosial tentang donasi yang diberikan sama Tenovi ya dari orang lain buat dia, donatur buat dia yang dia salah gunakan itu ya. Ternyata seorang ini ya, Agus Salim ini orangnya kejam, licik ya. Ini menurut kartu tarot, benar nggak sama dengan kenyataan orangnya nggak ya? Ya, seseorang yang digambarkan seorang yang kejam dan licik, yang nggak punya perasaan sama sekali dan ya mencari kelemahan orang lain. Seseorang ini ya suka berpura-pura gitu. Jadi suka mencari kelemahan orang lain. Jadi dia tuh kalau sama orang ya sama bawahannya dia selalu mengorek kesalahan bawahannya, padahal bawahannya itu orang baru harusnya dikasih pelajaran. Enggak, dia tuh selalu cari kesalahan gitu. Dan di depan bos atau atasan dia akan bermuka manis ya, namanya manipulator dia seseorang itu ya. Dan ya pedang ini ya, pedang yang dia bawa ini ya, ini ibaratnya Agus ya, saya baca lewat tarot ya, energi dia seperti ini ya. Jadi pedang yang dia bawa ini akan merusak wajah dia sendiri ya, karena sikap dia. Jadi dia bawa pedang bukan buat keselamatan dia, tapi pedang ini nantinya yang akan merusak muka dia sendiri ya. Jadi orang gak bakal senang melihat dia. Ya, kenapa orang nggak suka lihat dia? Ya, karena dia itu loh cara ngomongnya ini. Ini adalah kartu peringatan buat Agus. Karena dia nggak tahu tata cara tentang berinteraksi dengan orang lain dia itu. Seenaknya sendiri. Dia kira dia itu siapa? Nah, ini adalah kartu peringatan buat Agus. Kalau lidahnya lebih tajam lagi, bakalan pedang ini akan merusak muka dia sendiri. Entah sampai kapan ya gitu ya. Jadi dia akan ya, sebenarnya dia itu bodoh lah, atau pura-pura bodoh, namanya juga manipulatif seseorang ini ya. Dia gak bisa berinteraksi sama orang lain. Karena apa? Udah dikasih donasi 1,3 M.
masih dia salah gunakan, ya. Lama-lama orang nggak suka sama dia. Apalagi tentang drama-drama dia menangis sampai segitunya, itu nanti itulah pedang. Dan pedang itu kata-kata dia, cara dia menangis dan drama-dramanya itu nanti yang akan jadi pedang dan buat merusak muka dia sendiri. Jadi muka dia itu nanti akan dia permalukan dia sendiri, akan merugikan dia sendiri gara-gara action dia itu di media sosial. Jadi aslinya pedang itu harusnya menyelamatkan dia, tapi di sini kebalikannya, pedang itu bakalan merusak muka dia sendiri lewat media sosial, lewat kata-kata dia, orang bakalan nggak suka. Itulah Agus Salim saat ini, ya. Ternyata saya begitu penasaran sama seseorang ini, makanya saya bikin spesial just for you Agus Salim, ya. Inilah kartu peringatan, jadi tutur kata kali kamu itu dijagalah, ya. Kenapa? Kalau kamu nggak menjaga tutur kata kamu, pedang ini ya, kamu tuh, ini kan muka pedang gitu loh. Jadi pedang ini nanti yang akan ya merusak muka kamu. Merusak muka kamu itu berarti apa? Ya, tentang diri kamu, nama baik kamu akan tercemar ya. Mungkin saat ini udah tercemar karena kata-kata kamu sendiri. Karena aku udah nggak mau berterima kasih sama orang lain, berinteraksi sama orang lain, sendiri seolah-olah kamu itu ya selalunya ya pakai jurus kamu menangis supaya orang mengasihani, tapi ternyata orang pada nggak suka, sudah tahu siapa diri kamu, ya. Jadi kalau berinteraksi sama orang lain ya nggak usah dibikin-bikin lah. Harusnya kamu berterima kasih sudah dapat donasi itu, kok malah ngelaporin. Nah, itulah jadinya muka pedang. Kita cek energi Agus Salim pakai kartu cekik. Seperti apa dia sebenarnya ya. Bikin penasaran seorang itu. Gara-gara dia itu saya kadang kalau lihat berita-berita dia itu ya, sampai ikut pusing gitu loh saya itu. Jadi saya coba orangnya itu seperti apa. Ternyata memang benar-benar licik di sini kartunya ya. Aduh. Saya akan baca hanya lewat kartu tarot ya. Saya coba ini pakai kartu cekik. Seperti apakah dia seorang itu, si Agus Salim donatur itu ya, yang buta itu. Mengerikan. Dalam kartu cekik ini ya Allah, ternyata kok sama gitu, sama kayak Agus yang diberitakan itu loh. Oke ya, saya udah ambil 5 kartu cekik di ya energi Agus ya. Saat ini dia nggak bisa tidur kesana kemari. Ya, orang yang kejam, licik ya, suka merendahkan orang lain ya. Dia itu sekarang si Agus Salim yang buta itu ya, yang saat ini bermasalah dengan Teh Novi. Saat ini dia nggak bisa tidur kesana kemari ya. Kenapa? Ya, ada uang, harta dan kekayaannya. Dia dapat uang. Mungkin saat ini dia udah dapat uang ya, atau ya dia emang dapat donasi 1,3 M. Dia nggak bisa tidur kesana kemari ya. Ada keberuntungan dan kesenangan. Dia beruntung dapat donasi 1,3 M itu di seseorang ini, si Agus Salim ini. Dia beruntung, ada kesenangan, ada keberuntungan ya di sini. Jadi dia bisa senang beli ini, beli itu ya, sama ngasih uang ke wakwau ya. Buat ngunasin utang, ngasih ibunya, ngasih keluarganya ya. Ada saya lihat berita-berita tentang dia uang donasi dia salah gunakan untuk itu ya. Dan di sini terbuka, sesuatu akan terbuka. Nah, ada sesuatu akan terbongkar. Kenapa? Karena dia udah dapat uang donasi 1,5 atau 1,3 itu, dia nggak konfirmasi sama yayasan ya Teh Novi yang pertama kali
ngasih dia bantuan. Harusnya kalau dia udah dapat bantuan segitu ya, karena dia bisa viral, bisa dapat donasi uang 1,3 itu dari Teh Novi, kenapa dia nggak konfirmasi? Nah, terbongkarlah semuanya itu. Nah, di sini ada dia menyembunyikan sebuah rahasia. Rahasia apa yang dia tahu? Rahasia apa ya? Coba komentar di sini. Agus menyembunyikan sebuah rahasia. Nah, makanya dia nggak terima jika uang yang 1,3 M itu dia kasih ke Teh Novi, ke yayasan. Dia pengennya pegang sendiri karena ada apa? Ada rahasia yang dia pendem. Dia punya rahasia, entah mau dipakai buat apa uang itu. Makanya dia saat ini bermasalah sama Teh Novi tentang uang donasi itu. Dan dia pengen uang itu dia pegang, nggak ada embel-embelnya, nggak ada, ya pokoknya nggak ada sangkut pautnya tentang yayasan. Pengennya uang udah jadi milik dia, ya udah jadi milik dia. Tapi nggak bisa begitu kan, karena semua itu ada aturannya. Tapi dia pengennya itu, makanya dia gandeng Farhad dan siapa, Krisnamurti ya, itu dia pengen jeblosin ke Teh Novi ke penjara atau apa, karena dia tuh punya rahasia. Entah rahasianya apa, atau akan menjatuhkan Teh Novi ya, seseorang ini karena emang kejam. Dia pakai segala macam cara yang dia punya ya, mungkin menangis atau mungkin pakai muka dia. Makanya sampai saat ini mukanya nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Kena pedang. Pedang itu apa ya? Karena sifat dia sendiri. Pedangnya akan merusak muka dia sendiri, itulah yang terjadi nanti itu. Ya. Jadi dia tuh pengen uang itu, tapi yang terjadi malah apa nanti? Ya, pedang. Pedang akan merusak muka dia. Itulah Agus. Ternyata Tarot sama Ceki sama. Baru kali ini saya. Oke ya, jadi kesimpulannya ini bikin aku panas ya. Kenapa kasus ini nggak selesai gitu ya? Karena tadi tuh loh, muka muda pedang itu bikin jengkel seseorang itu. Aku pengennya tuh nggak mau lihat dia, tapi selalu ada muncul di beranda itu, tiba-tiba nongol gitu. Ya, jadi dia tuh pakai strategi penyakitnya itu ya, yang buta itu, buat mencari muka sama orang lain biar merasa kasihan. Tapi apa yang didapat, orang-orang pada nggak respect sama dia, udah nggak suka sama dia, udah nggak suka sama sikap dia. Nah, akhirnya itu tadi, karena orang nggak suka, yang itulah pedang akan melukai muka dia sendiri nih. Yang tadinya dia tuh bawa pedang buat dia ya, buat keselamatan dia, ternyata pedang itu akan dia pakai buat muka dia sendiri. Nah, mungkin selamanya nggak bakal sembuh kali itu muka dia itu ya, karena karena ada dalam diri dia sendiri. Yang bisa menyembuhkan itu adalah diri dia sendiri. Kalau selamanya dia ngomel, nangis, dan drama-drama itu, bakal nggak sembuh-sembuh deh. Ini percaya aja sama kata-kata aku. Nggak bakal sembuh. Kalau mulutnya masih gini tuh nggak bakal sembuh dia tuh. Karena apa? Yang dia pikirin cuma mulut, sama dia merasa meskipun matanya tertutup kalau dia di layar HP itu, dia kayaknya suka deh drama-drama itu dia tuh. Ya, saat ini dia nggak bisa tidur kesana kemari gitu. Karena apa? Uang itu loh dulu itu ya. Dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur kesana kemari karena dapat uang harta kekayaan di sini ini ya. Dia dapat uang 1,3 M itu ya. Sampai nggak bisa tidur. Dia merencanakan sesuatu ya. Ada keberuntungan dan kesenangan. Dia merencanakan sendiri gitu. Untuk bayar ini, untuk beli ini gitu ya. Dia merasa uang itu milik dia sendiri, padahal uang itu ya milik dia, tapi dipergunakanlah seperlunya, dipergunakan untuk berobat gitu ya. Setelah pengobatan selesai, jika dia sembuh barulah boleh. Intinya pertama kali uang itu buat berobat ya, bukan buat belanja atau bayar utang atau yang lain-lain gitu ya. Makanya itu, dan karena dia menyalahgunakan donasi itu, akhirnya terbuka, sesuatu akan terbuka di sini ya, sesuatu akan terbuka. Nah, dan sudah heboh di dunia maya, di media sosial tentang dia, dan
apa ya, keluarganya, jika uang itu ternyata dipakai buat ini bukan buat berobat, tapi malah dipakai buat yang lainnya gitu. Makanya mukanya nggak sembuh-sembuh karena ya ternyata lidahnya setajam pedang. Aduh, ngeri deh gitu. Jadi ternyata dia tuh menyembunyikan rahasia. Nah, rahasianya apa? Ya tadi itu, dia tuh pengen uang itu dia dapat. Dia merasa uang itu milik dia sendiri. Iya, tapi dia ingin uang itu dia pegang sendiri. Nggak harus ikut orang lain, nggak boleh ikut lah cawe-cawe misalnya Teh Novi ya, yang dari yayasan dia itu, dia nggak pengen ikut-ikutan gitu. Yang merasa itu. Tapi kalau menerima donasi itu ada aturannya gitu loh ya. Di sini tuh ada aturannya semua lah kita. Jika kita berdonasi sama orang ya, buat apa dulu lah gitu. Tapi kalau dia kan enggak, mintanya bantuan dari awal itu buat pengobatan mata gitu. Ternyata belum diobati udah habis sekian juta, ratusan juta, mungkin 500 juta dia pakai buat buat bayar utang, buat kebutuhan lainnya, nggak buat mata gitu. Makanya itulah terbuka, dan dia punya rahasia nih buat sakit yang karena dia merasa sakit hati, dia ada rahasia. Uang itu sebenarnya dia tuh mau pakai buat apa? Itu rahasia, dia yang tahu. Dia ada rahasia. Makanya dia tuh sampai saat ini pengen mendapatkan uang itu. Dan entah sampai kapan kasus ini, drama ini selesai, karena dia bikin sendiri. Dan itulah kartu tadi ya, apa? Kartu peringatan ya ini. Oke ya, jadi ini adalah kartu peringatan buat Agus ya. Tolonglah dijaga. Berubahlah sifatmu ya. Nggak usah nangis-nangis lagi. Nggak usah yang kamu punya ya saat ini kan penyakitmu belum sembuh-sembuh, terus kamu jadikan senjata buat orang lain supaya support sama kamu, supaya merasa kasihan sama diri kamu ya. Mereka bisa kasihan sama kamu, bisa, tapi tolong jaga ya mulut kamu ya, karena apa, setiap kata-kata yang kamu ucapkan orang rekam gitu loh. Jadinya orang pada nggak respect gitu, mending kamu diam aja deh gitu ya. Ini kartu peringatan buat kamu ya. Di sini akan kebaca hanya sebuah ramalan ya. Si Agus ini bawa pedangnya. Di kartu ini yang terjadi apa, jika dia ngomel-ngomel terus, nangis terus, bikin drama-drama terus, yang terjadi bakalan apa? Pedang bakal melukai di muka dia, bukan di badan, muka ya. Kalau pengen sembuh, cobalah stop berkoar-koar, stop nangis ria ya, atau teriak-teriak, atau minta perhatian sana sini. Udah capek orang nonton kamu gitu ya. Coba sekali-sekali kamu diam, terima aja apa yang Teh Novi ya kasih buat kamu ya. Kamu terima aja deh, nggak usah langsung menyalahkan dia gitu. Tengok diri sendiri, berkaca pada diri sendiri. Udah salah apa belum ya. Takutnya nanti ya muka itu bisa mata juga, hidung bisa apa aja ya, nggak sembuh-sembuh. Kapan mau sembuh? Bisa sembuh kalau kamu sudah diam di sini ya. Oke, ini hanya sekedar ramalan, nggak semuanya benar ya. Pengen saya sih Agus cepat sembuh, semoga sehat ya. Yang aku nggak pengen itu berita-berita dia itu loh gitu. Saya tuh pengen tenang juga. Kenapa sampai berita ini kok masih masuk di otak saya, bikin saya panas gitu loh. Maka saya bikin ya ini. Jadi ini hanya ramalan Gus ya, nggak semuanya benar ya. Jadi bijaklah dalam menyikapi bacaan tarot. Walking down the streets, feeling the breeze, in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new, sipping on a